Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah berkat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang semoga kiranya Allah mudahkan bagi kita untuk memahami pelajaran tersebut. Dan semoga dengannya nikmat yang Allah berikan tersebut kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitung berapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat dalam segala hal, dalam segala keadaan. Baik itu keadaan dalam keadaan lapang, senang, bahagia, aman, maupun sebaliknya dalam keadaan sulit sekalipun. Masih kita diberikan oleh Allah nikmat. Kenapa seperti itu? Ya, kita katakan segala sesuatu keadaan yang kita alami, semuanya memiliki hikmah dan merupakan kebaikan bagi kita. Ketika kita mampu menyikapi apapun yang telah Allah takdirkan, tentukan untuk kita dengan bersangka baik kepada Allah. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku inda dhanni abdi, sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Ketika hamba itu dia berprasangka baik kepada Allah, maka baik yang dia dapatkan. Ketenangan, kelapangan, dan jalan keluar dari masalahnya. Namun ketika dia berpemikiran buruk sangka kepada Allah, maka yang terjadi kerugian yang berlipat-lipat kepadanya. Allah buat hatinya menjadi sempit. Dibuat dia tidak tenang. Dan jauh darinya jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita senantiasa setiap waktu, setiap saat berprasangka baik kepada Allah atas apa yang saat ini kita alami. Minimal ya, kalau itu adalah suatu yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, ya, berupa musibah, berupa kesulitan hidup, hutang, sulit untuk makan, sakit, dan lain sebagainya. Minimal ini semua merupakan bagian dari cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita mampu bersabar menghadapinya. Ketika kita bisa menikmati proses tersebut dengan bermohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar, bersabar dan berusaha. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, yang mana kita sudah masuk ke bagian-bagian akhir dari bab kita, yaitu bab malu. Kita masuk kepada tema buah dari rasa malu. Buah dari rasa malu, yang mana ketika seseorang memiliki rasa malu, maka dia akan merasakan fadilah, keutamaan, manfaat dari sifat tersebut. Yang mana Rasulullah dan banyak hadis sudah kita bawakan, tidaklah malu itu ada pada diri seseorang, melainkan akan menghiasinya. Menghiasi budi pekertinya, menghiasi akhlaknya.
ketika dia memiliki rasa malu. Dan tidaklah hilang dari seseorang rasa malu, melainkan merusak dari akhlaknya, perilakunya, tabiatnya. Sehingga manusia memandang kepadanya dengan pandangan yang hina. Karena dia tidak memiliki rasa malu. Karena dia mampu melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Tanpa ada pertimbangan sedikit pun. Tanpa ada rasa segan. Tanpa ada rasa yang menghalanginya dari berbuat atau melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Adapun buah dari rasa malu yang perlu kita ketahui adalah al-iffah. Iffah ini adalah menjaga kehormatan. Kenapa buah dari rasa malu ini adalah iffah atau menjaga kehormatan? Iya, ketika seseorang itu ya dia memiliki rasa malu, yang rasa malunya itu senantiasa ada di depan matanya, maka dia akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Sehingga yang dia lakukan ini, yang dia miliki ini membuat orang memandangnya orang yang disegani, orang yang dihormati. Nah, ini dia buah dari rasa malu itu, yaitu terjaga kehormatannya. Terjaga kehormatannya. Manusia melihat kepadanya dengan pandangan hormat, dengan pandangan memuliakannya. Karena dia malu. Malu berbicara yang bukan pada tempatnya. Malu berkata dengan tanpa ilmu. Malu berbuat dengan perbuatan yang dipandang rendah oleh manusia. Malu menghinakan martabatnya, auratnya, kata-katanya, dan lain sebagainya dari perbuatan yang bisa menjatuhkan derajatnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari ini buah yang satu ini yaitu buah dari rasa malu, yaitu al-iffah, menjaga kehormatan. Insya Allah kita akan kembali menjelaskan, memaparkan apa sih yang dimaksud atau juga keutamaan dari buah rasa malu ini, insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pemaparan atau penjelasan kita dengan tema buah dari rasa malu. Nah, di sini dikatakan siapa saja yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya dia akan berlaku iffah. Dan dari sifat malu ini pula lah lahir atau keluar darinya buah dari rasa malu itu, yaitu yang disebut dengan wafa. Wafa itu yaitu setia dan menepati janji, memiliki sifat yang tidak berkhianat, khana. Lawan dari sifat wafa ini adalah khana atau berkhianat. Nah, ketika seseorang memiliki rasa malu, dia memiliki diantaranya ada dua yang paling minimal dari buah rasa malu itu adalah iffah, yaitu menjaga kehormatan, dan wafa, dan dia merupakan orang yang bisa amanah, setia, menepati janji, dan dapat dipercaya. Nah, dua perkara ini adalah dua hal yang tentunya menjadi nilai plus di mata manusia. Setiap orang yang dia mengenal manusia atau orang yang memiliki tabiat seperti ini,
yaitu memiliki rasa malu yang buahnya itu adalah menjaga kehormatan, al-iffah, dan juga wafa, setia atau amanah yang dapat dipercaya. Maka tentu manusia senang padanya. Orang-orang akan suka bergaul dengannya, dan bahkan orang bisa mengambil manfaat darinya. Ya, manfaat belajar dari akhlak budi pekertinya. Terkadang terkadang orang itu dia lebih berbekas di hatinya dakwah dengan bilhal, dengan perbuatan daripada dengan lisan. Banyak orang yang kecewa ketika ada orang yang dia dapati hanya pandai berkata-kata saja, hanya pandai mengungkapkan atau menasehati, tapi tidak dengan perbuatan. Sehingga banyak orang yang lebih terkesan ketika dia lihat dari amalnya, perbuatannya, akhlaknya. Nah, ini yang jauh lebih memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada seorang imam, Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, dia pernah menyampaikan perkataannya, wajib bagi seorang yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perbuatan tercela. Jadi di sini dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah bahwasanya berkah dari seseorang itu memiliki sifat malu. Yang kita pernah membahas pembagian sifat malu itu ada dua. Ada memang sifat bawaan dari sifat malu, dan ini yang paling tinggi tingkatannya. Dan ada sifat malu yang didapatkan dari belajar. Nah, di sini dikatakan berkah ketika seseorang memiliki sifat malu itu, Ibnu Hibban mengatakan, maka dia akan terpelihara dari perbuatan tercela dan terpelihara untuk semangat dalam ketaatan. Kenapa seperti itu? Karena sifat malunya menjadi bagian yang penting dalam dirinya. Ketika dia akan berbuat maksiat, dia malu kepada Robnya yang sudah banyak memberikan kebaikan kepadanya. Malu dia mengkhianati atau menyakiti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, walau dimanapun dia berada, walaupun dia berada di tempat yang jauh dari keramaian manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Ya kalaulah di hadapan orang ramai bisa saja rasa malunya itu mencegah dia dari perbuatan buruk. Namun bagaimana ketika dia berada di tempat yang manusia tidak tahu? Maka ini dia dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Imannya yang memunculkan rasa malu dan membuatnya berhenti atau tercegah wiqayah dari perbuatan maksiat yang akan dia lakukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat benteng yang kuat tersebut, dan di antara benteng-benteng itu adalah malu. Ketika rasa malunya mendominasi, rasa malunya lebih kuat, lebih tinggi, maka ketaatan akan naik. Semangat berbuat baik akan semakin meningkat. Dan tentu kehormatannya, baik di mata manusia maupun di mata Allah, akan terus bertambah. Sebaliknya ketika rasa malu itu berkurang, turun dan terus menurun, maka apa yang terjadi? Ketaatan juga akan menurun.
iman melemah. Dan sebaliknya, dia semakin semangat dan kuat untuk bermaksiat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari hal ini tentu kita bisa melihat bagaimana peran penting dari sifat malu. Maka benar ya dikatakan tadinya, tingkatan paling tinggi dari sifat malu adalah yang memang memiliki atau juga merupakan tabiat dari dirinya. Memang sudah ada dalam dirinya atau dikatakan bawaan lahirnya. Seperti itulah kebiasaan tabiatnya. Maka Rasulullah benar mengatakan ya, da'hu ya, tinggalkan dia ya, bersama sifat malunya. Karena apa? Karena tidaklah malu itu melainkan mendatangkan kebaikan. Nah, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir dari buah malu ini, yang mudah-mudahan kita bisa terus mengambil manfaat dari pembahasan tema kita kali ini. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di tema kita, malu atau buah dari rasa malu. Ada sebuah kisah yang Rasulullah SAW ceritakan, dan ini adalah di antara kisah yang terdapat dalam riwayat hadis Bukhari. Artinya ini adalah kisah sahih yang Rasulullah ceritakan. Tentunya kisah ini terjadi sebelum datangnya Rasulullah SAW. Jadi di situ dikisahkan, disampaikan ada seorang ayah, seorang laki-laki yang kiranya sudah tua, dan dia mengumpulkan anak-anaknya. Dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia tanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, bagaimana menurut kalian aku di mata kalian? Maka anak-anaknya mengatakan, Anda seorang ayah yang baik. Namun sang ayah ini, laki-laki ini merasa dirinya tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dia sangat takut. Dan dia malu untuk bertemu dengan Allah nantinya. Maka dia berpesan kepada anaknya, wahai anak-anakku, kalaulah telah sampai nantinya ajalku, maka jangan kalian kuburkan aku. Tapi bakarlah aku. Bakar dan taburkan abuku. Sebagian di lautan dan sebagian lagi di gunung. Apa maksudnya? Apa yang hendak ia lakukan dengan perbuatan ini? Ternyata dia katakan, aku malu, aku takut bertemu dengan Rabbku, dengan Tuhanku. Dengan banyaknya dosa yang aku lakukan. Jadi dia berharap dengan ditaburkan sebagian abunya tersebut di lautan dan sebagian lagi di gunung, dia berharap dia tidak lagi bertemu dengan Allah. Padahal Allah Maha Kuasa. Bagaimanapun kita nantinya sangat mampu Allah untuk mengumpulkannya kembali. Namun kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan bapak ini ya, atau laki-laki ini. Dia melakukan ini karena rasa takut dan malunya kepada Allah. Dia tidak ingin bertemu dengan Allah, padahal dia masih memiliki banyak dosa. Karena perkara ini ternyata mendatangkan ridhonya Allah. Allah ampuni dia. Allah ampuni dosanya. Karena ternyata rasa malu dan rasa takut kepada Allah itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Ketika ridhonya Allah sudah kita dapatkan,
Maka ini yang disampaikan dalam hadis Rasulullah. Ya, dikatakan bahwasanya, wahai hambaku, seandainya kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, datang menghadap Allah. Artinya apa? Dia ingin meminta ampunan kepada Allah. Dia datang kepada Allah, tak lain tak bukan dia ingin mengemis, meminta kasihan dan juga meminta ampunan dari Allah. Maka apa yang Allah katakan? Maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh itu pula. Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni hambanya walaupun memiliki dosa yang mungkin tidak terhitung olehnya. Tapi ketika dosa-dosa tersebut dia masih menginginkan meminta kepada Allah ampunan, dia ingin bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni dia. Maka Allah ampuni dia. Maka jangan malu untuk memohon, meminta kepada Allah ampunan kepadanya. Seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, seberapa banyak pun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan malu untuk meminta maaf, meminta ampunan. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita salah dengan manusia, maka jangan malu untuk meminta maaf. Karena selagi bisa, selagi mampu kita lakukan di dunia, maka lakukan. Sebab nantinya ketika sudah di akhirat, kita pasti dan mesti minta maaf kepadanya. Dan tatkala itu tidak bisa hanya sekedar dia akan mengatakan, ya sudah aku maafkan, tidak. Namun kita harus tebus kesalahan kita itu. Dengan apa kita tebus? Ada kalanya kalau kita memiliki amal, kita tebus dengan amalan kita. Terjadi barter, tukar menukar, sampai dia menghalalkan, sampai dia memaafkan. Tatkala kita sudah tidak lagi memiliki amalan untuk kita tukar, untuk kita tebus agar bisa mendapatkan maaf darinya, maka dosanya harus kita ambil, diberikan kepada kita. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selagi mampu, selagi bisa meminta maaf ketika dia masih hidup dan kita masih hidup, maka lakukan. Jangan malu untuk meminta maaf. Di sini tempat bukan tempatnya untuk kita malu untuk meminta maaf. Dikatakan tempatkanlah rasa malu itu pada tempatnya. Dan kita pernah membahas ada malu-malu yang tercela. Nah, di antara malu yang tercela itu adalah malu yang bisa menghalangi diri kita dari kebaikan. Malu yang bisa membuat kita terhalang dari kebaikan yang Allah berikan. Malu belajar menuntut ilmu misalnya. Malu meminta maaf. Dan lain sebagainya dari malu-malu yang tercela. Nah, kalaulah kita dapati, kita lihat malu seperti ini, maka perbaiki rasa malu itu. Karena malu la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Maka sadari dan benahi apa yang salah dari apa yang kita lakukan. Dan kita berharap dengan memiliki rasa malu ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpelihara. Hamba-hamba Allah yang terjaga. Dan kita bisa mendapatkan buah dari rasa malu, yaitu terjaganya kehormatan dan menjadi seorang hamba yang setia amanah dengan apa yang diberikan kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan semoga Allah mudahkan bagi kita senantiasa dalam kebaikan dan sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.